Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, akhirnya baru sempat upload video lagi. Dan di video kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Cianjur menuju Malang yang akan kita lalui tanpa tol. Jadi rencananya kita nggak masuk tol dan kita akan mulai perjalanan di malam hari nanti. Dan sebelum itu kita sudah cek semua mobil, sudah siap, tapi qadarullah H-1 AC-nya mati, jadi kita akan melakukan perjalanan ini tanpa AC ya. Mudah-mudahan bisa kita nikmati lah ya. Kita lihat saja nanti. Oke, saksikan terus perjalanan kita. Di perjalanan kali ini kita bawa roof box supaya di dalam mobilnya itu nggak terlalu penuh, jadi anak-anak bisa tiduran. Dan semua di packing tanpa menggunakan koper ya, jadi supaya bisa menyesuaikan bentuk roof box di atas. Kita packing baju-baju semua pakai kantong kresek, jadi roof boxnya bisa full muatannya. Dan ini juga perjalanan santai, jadi kalau kita merasa capek atau perlu istirahat ya kita pasti mampir untuk istirahat gitu ya. Oke. Akhirnya kita putuskan untuk berangkat jam 7:30 lewat 5 menit lah ya, ba'da isya, lebih cepat agar kita dapatkan perjalanan malam yang lebih panjang. Harapannya ya jalanan lebih kosong lah ya gitu. Walaupun ternyata hujan, ya kita coba jalan saja. Di luar dugaan, ternyata perjalanan kami malam hari ini ramai sekali di jalan, jadi lalu lintas padat dan kita nggak bisa cepat-cepat juga ya, ikutin arus aja. Perjalanan kami sedikit tersendat di sekitaran Gunung Masigit, daerah Bandung, karena kan ada perbaikan jalan di tikungan di depan. Jadi harus lalu lintas bergantian, buka tutup satu jalur gitu ya. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya kami memutuskan untuk masuk tol di Padalarang karena melihat kondisi jalanan Bandung yang padat, ramai juga, khawatirnya macet di Bandungnya. Jadi kami masuk tol di Padalarang.
dan supir pun sudah mulai menguap ya, matanya sudah minta nego. Rencana awal kami keluar di tol Cileunyi, kemudian melanjutkan dengan melalui jalan non tol. Tapi setelah keluar dari Cileunyi itu rasanya ini akan ngantuk di tengah jalan nanti, sehingga sepertinya akan lebih aman kalau kami kembali ke tol dan mencari rest area di sepanjang tol sampai ke Semarang. Oh, quiet oceans, they kiss your feet. Snow bows to your breath. How can I compete? The mirrors are slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere. Now appearing nowhere. Karena supirnya sudah ngantuk berat, demi alasan keamanan, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di rest area KM 166. Setelah merasa cukup dalam beristirahat, akhirnya 2 jam kemudian kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sekitar jam 1:10. And when you go, Sebenarnya hampir di sepanjang jalan dalam perjalanan kami itu ditemani hujan, teman-teman. Jadi harus ekstra waspada, mobil tanpa AC, kemudian hujan sepanjang jalan gitu ya. Tapi alhamdulillah kaca tidak sampai mengembun. Hanya saja kita tetap harus ekstra hati-hati ya, terutama jika ada genangan-genangan air di tol ya. there were just too many days. When our good intentions only got in the way. Sekitar jam 2:30 ternyata aduh ngantuk banget, teman-teman. Nggak bisa dipaksain lagi.
ngantuk lagi, akhirnya cari rest area, dapat di rest area 287A kalau nggak salah. Nah di situ kebetulan ada musola, jadi kita bisa baringkan badan sambil tidur, sambil nunggu waktu subuh. Lumayan lah ngelurusin punggung sambil istirahatin mata ya. House of cards. Habis sholat subuh kita gas lagi teman-teman. Balapan sama truk sama bis ya, yang sudah sering lewat Trans Jawa sudah tahu lah perjalanan malam di tol itu tuh nggak ada yang pelan kayaknya. Jadi kalau pelan kita kayak ngehalangin orang, jadi kita ikutin arus aja, yang penting nggak jadi penghalang buat yang lain gitu ya. Dan juga tetap hati-hati dan terukur ya. So you cannot learn what you never won't know. In this house of cards. With only hearts. Menjelang pagi perut sudah mulai keroncongan, jadi kita cari sarapan di daerah Semarang, tepatnya di sekitaran alun-alun Masjid Agung Semarang. And these lonely hearts. Storms on the roof, secrets whispered, bulletproof. We build worlds out of steel. Now they're Karena kita sampai di Semarang pagi hari, dan itu tepat di jamnya orang baru mulai beraktivitas gitu, jadi suasana lalu lintas tuh padat sekali. Kita mau pindah lane aja harus sabar ya. Ya malum lah, jam-jamnya sibuk, orang berangkat kerja, berangkat sekolah ya, jadi harus ekstra sabar, ekstra hati-hati. backs down broken streets. We chase the sun, chase the sun. The day was great, we made it shine. And you were mine, you were mine. The world outside can fall apart. I don't care, as long as I can have your heart. 'Cause you had mine, you had mine. Don't forget what's beneath the concrete. Sarapan dulu teman-teman supaya staminanya lebih kuat menghadapi kerasnya jalanan. Hehehe. And cover the streets. Don't forget what's beneath the concrete. It's coming through the cracks and through the Nih kita sedang istirahat dulu di alun-alun Masjid Agung Semarang. Why would anyone take that away? Can we stay? Let's just stay. It's a beautiful. Masih 9 jam lagi menuju Malang kalau lewat jalan biasa. Dan rencananya kita lewat jalan biasa aja. Ini korban-korban yang tertabrak kalau kita lewat tol malam hari. Siapa nih? Banyak banget serangganya. Jam 9 kita mulai lanjutkan perjalanan kembali. Kita lakukan perjalanan ini tanpa menggunakan tol teman-teman. Jadi sampai Malang kita
melalui jalan non-tol. Ya, sedibawanya Google Maps aja lah ya kemana. Mudah-mudahan tidak dibawa ke jalan yang bikin bumper nyangkut-nyangkut gitu. Oh iya teman-teman, sekedar informasi saja bahwa kita berangkat dari Cianjur itu bensinnya sudah full tank. Kemudian kita sempat isi di rest area KM 166 Pertalite 100.000. Kemudian di Semarang ini kita isi lagi full tank 285.000. Jadi ya kami baru mengeluarkan 385.000 sampai ke Semarang ya, dan itu kondisi kembali full tank. If I see you acting patient, you never know your last meal. Faster than you like, sober and that's the end. Faster than you like, sober and that's the end. Passing through, catching that feeling. Seingat kami, sejauh ini jalan yang paling kurang bersahabat itu di daerah sini, daerah Sragen ya. Jadi ada yang memang jalannya wah luar biasa gitu, semi off-road mungkin. Dan ada juga jalan ya lumayan bagus, tapi ternyata di depan itu ada lubang dan kita sudah nggak sempat ngerem lagi, akhirnya ya jeduk gitulah ya. Ada beberapa daerah yang seperti itu di sini, dan sejauh ini di situlah yang jalannya kurang bersahabat teman-teman. Mungkin itu hasil pemilihan Google Maps berdasarkan waktu tempuh tercepat. Jadi dia menyarankan jalan ini karena waktu tempuhnya lebih cepat dibandingkan jalan lain, tanpa mengetahui kondisi jalannya seperti apa gitu. Tapi ya kita nikmati saja lah ya perjalanan ini.
I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. In the summer, man, it feels like yesterday, when she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she... Dan akhirnya kita sudah di ujung perbatasan Jawa Tengah dan memasuki Provinsi Jawa Timur. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Di daerah ini vibes-nya bagus teman-teman ya. Jadi kiri kanannya itu pohon, kelihatannya hijau, kemudian mataharinya pas gitu, kayaknya cocok buat foto atau video mobil gitu. Atau kita coba slow motion ya. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Lagi asik jalan, tiba-tiba ada kereta lewat. Terus bocil nyuruh kita kejar keretanya. Ada-ada aja bocil. Nah, di sini kita sudah memasuki Kabupaten Malang sekitar pukul 5 kurang lah ya. Nah, kami pikir setelah memasuki Kabupaten Malang itu sudah dekat jaraknya dengan Kota Malang, tapi ternyata tidak.
masih harus melalui jalan berbelok kalau kita lihat di Google Maps, dan ternyata itu lumayan jauh juga ya. Sejujurnya kami tidak mengetahui perbatasan mana Kabupaten Malang dan mana Batu. Namun di sepanjang jalan ini jalannya itu kecil sekali gitu, jadi hanya cukup untuk 2 mobil dengan lawan arah, dan itu jarang sekali garis tengah yang putus-putus. Jadi di sini memang sangat sulit sekali untuk mendahului mobil yang ada di depan kita, apalagi kalau yang dari lawan arahnya relatif padat gitu ya. Jadi ya harus sabar, cerdas, dan terukur, mungkin itu yang lebih pantas ya kalau mau nyalip di sini ya, karena banyak sekali belokan. Dari perjalanan di jalan ini perlu kita sadari juga, ternyata tidak semua orang itu ingin cepat sampai gitu ya. Ada memang orang-orang yang menikmati perjalanan, menikmati suasana di sekitar jalan ini. Ada juga orang yang memang pengen cepat sampai karena sudah lelah di perjalanan, ingin mengejar waktu sholat dan lain sebagainya. Jadi ya masing-masing punya kepentingan. Ya itulah tadi, makanya kalau ingin menyalip di jalan ini ya perlu sabar, perlu berhati-hati, cerdas, dan terukur. Itu sih saran dari kami. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kita sudah dekat dengan kota Malang. Alhamdulillah ya, semuanya aman, terkendali, lancar, tiada gangguan apapun. Ya syukur alhamdulillah lah ya. Dan akhirnya kita sampai di kota Malang pukul 19.00. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu pengeluarannya, mari kita berhitung.